Ketika Kang Idot pulang, mungkin baru sekitar 15, dari depan saya itu ada sebercak sinar ya, itu tiba-tiba menerpa tank 12. Itu angin besar sekali. Wahai anak manusia, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada seluruh sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Ada sebuah penuturan dari Ki Bayan. Ada seseorang yang ingin menyelesaikan urusan kehidupannya melalui ritual spiritual yang awalnya baik, namun terjerumus dalam penyimpangan. Nah, ini sangat menarik. Apakah itu? Ulasan dari semuanya akan dituturkan oleh Ki Bayan. Waktu dan tempatnya silakan Ki Bayan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat melihat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Dan kali ini saya akan menceritakan satu cerita yang sempat waktu itu seorang teman datang ke rumah saya. Itu kira-kira cerita ini ya pada tahun 2016, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya. Ketika teman saya datang ke rumah, itu dia tidak menceritakan tentang pribadinya, dan dia meminta kepada saya untuk segera datang ke rumahnya. Memang saya tahu dia teman waktu saya sekolah di SMP dulu. Pada awalnya saya itu pengen datang sendiri, tapi berhubung untuk istilahnya ngobrolnya kurang rame, akhirnya saya mengajaklah Kang Idot. Pada waktu menjelang duhur, saya ngontek Kang Idot, dan Kang Idot kebetulan lagi tidak ada kesibukan. Ringkas cerita, saya ajak Kang Idot. Alhamdulillah Kang Idot mau. Berangkatlah saya ke rumah teman saya. Nah, sesampai di sana, saya coba ketuk pintu. Ya, memang keadaan rumahnya kelihatan sepi-sepi sekali ya. Ternyata teman saya memang sudah menunggu kehadiran saya. Kala itu, dikala kita nih lagi ngobrol-ngobrol ya, sambil dia menceritakan istilahnya tentang jalan dari kehidupannya, tiba-tiba HP Kang Idot berbunyi. Akhirnya setelah diterima, ternyata dari istri Kang Idot. Nah, kemudian dari pembicaraan itu Kang Idot disuruh pulang oleh istrinya. Dan memang pada waktu itu saya dengan Kang Idot nih
berbencongan, artinya dengan membawa satu kendaraan satu. Ringkas cerita, ini Kang Idod berhubung dipanggil sama istrinya, jadi Kang Idod nih ngomong sama saya, Ki, saya pulang dulu, ini istri saya memanggil saya dan nanti saya akan kembali lagi ke sini. Ya, akhirnya saya juga menyetujui. Selang beberapa lama setelah Kang Idod ini berangkat pulang, itu saya juga nggak tahu gitu, sebetulnya nih teman saya ini ada apa. Jadi tidak ada persiapan apapun yang waktu itu saya perbuat, karena posisinya ini secara mendadak, dan pada waktu di rumah saya, teman saya itu yang oke lah kita pakai nama samaran ya, namanya Udin, itu dia sama sekali tidak menceritakan tentang kronologi dari apa gitu jenisnya dari cerita yang akan disampaikan kepada saya. Dia cuma pengen minta saran aja, tapi tidak diceritakan secara gamblang. Makanya dari rumah saya tidak ada persiapan. Nah, di sini mungkin satu kesalahan saya, karena tidak akan sebelum hujan sedia payung gitu. Jadi saya biasa-biasa aja. Mungkin kalau teman saya itu menceritakan dari awal sampai akhir di rumah, saya akan ada persiapan. Tapi di sini tidak. Ketika Kang Idod pulang, mungkin baru sekitar 15 meter sampai 20 meter, itu tiba-tiba dari depan saya itu ada sebercak sinar ya, itu tiba-tiba menerpa dada saya di sebelah kanan sini. Waktu itu saya nggak bisa napas. Saya berpikir, ini apa ini? Nah, ini jelas sekali terlihat dari depan saya ini ada satu sinar gitu yang menerpa di dada sebelah kanan. Saya nggak berpikir panjang, akhirnya coba saya menenangkan diri. Saya buang pelan-pelan ya, dengan apa yang saya punya saya buang gitu, saya tarik pelan ya, mungkin sekitar 10 menit ya, sekitar 10 menit. Alhamdulillah nih saya sudah normal kembali. Nah, dari situ baru saya nih menutup pakai benteng supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti tadi. Satu pengalaman awal, dikala saya tidak merasa curiga atau khawatir, itu tiba-tiba satu bentuk cahaya menyerang dada di sebelah kanan sini. Alhamdulillah saya bisa menenangkan diri. Kang Idod juga pulang nggak tahu gitu terjadinya seperti itu. Akhirnya saya coba dialog lagi dengan si Udin. Tolong, kata saya, minta dijelaskan persoalannya dari awal sampai akhir. Akhirnya dia bercerita. Jadi pada awalnya dia tuh ikut dengan menanam
modal di suatu perusahaan, ibaratnya itu mungkin satu penggandaan uang. Nah, dari situ, dan saya tafsirkan kemungkinan dia tuh sempat mendapatkan satu keuntungan, sehingga dia tanpa ragu-ragu lagi sampai dia untuk tambahannya pinjam ke sebuah bank, ya, mungkin sekitar 200 juta dia pinjam, dan sisanya yang dia punya kemudian diinvestkan ke perusahaan tersebut. Walhasil 3 minggu kemudian itu si Udin teman saya dapat informasi bahwa si penghubung satu perusahaan tersebut berikut yang lainnya itu kabur. Dia kabur, artinya tuh ya meninggalkan jejak lah. Dari situ saya menghubungi si A, si B, si C, itu semua mati total. Jadi apa yang saya dapat informasi, ternyata betul bahwa si pihak perusahaan ini sudah pada kabur. Dari situ saya dan istri saya merasa shock, betul-betul dibikin pusing, sebab ini pinjaman daripada yang dari bank tersebut cukup besar, dengan jaminan ini rumah. Nah, setelah itu akhirnya saya dan istri saya coba cari solusi, artinya untuk bisa menenangkan diri, ya, kita harus gimana, katanya kepada istrinya si Udin ini. Gimana Mas, katanya, kalau kita nih ya tirakat lah. Akhirnya dari obrolan tersebut si Udin ini setuju saran istrinya seperti itu, ya, untuk mencari penyelesaian jalan tengah supaya hati ini menjadi tenang. Akhirnya si Udin dan istrinya ini berangkatlah ke daerah Kuningan. Nah, di sana pas kebetulan ada semacam makam keramat, dan juga ada juru kuncinya. Di situ saya dan istri saya, kata si Udin, coba ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang waktu itu dia rasakan. Akhirnya disarankan oleh si juru kuncen tersebut disuruh tirakat. Nah, akhirnya dengan kesepakatan berdua antara si Udin dengan istrinya ini, akhirnya tirakat di situ sampai 3 hari dengan wirid dari mulai jam 12 sampai pagi, ya. Pada waktu awal itu biasa, tidak ada halangan ataupun wangsit ataupun godaan, tidak ada. Dan semenjak pada hari kedua, pada waktu ini si Udin sama istrinya ini berzikir, bertemulah dengan seorang kakek-kakek. Dia
memakai belangkon dan juga memakai kain panjang tapi semacam kayak kampret gitu ya, ketemu. Kebetulan waktu itu yang bercerita tuh istrinya. Dalam satu pertemuan spiritual ini, si kakek berpesan bahwa setelah dapat informasi dari sini, itu harus segera meluncur ke Indramayu. Dan setelah hari kedua, semalam dapat alamat seperti itu, si istri tuh ya sempat dialog sama ini si Udin. Pak, katanya, semalam saya ini sempat ketemu dengan kakek-kakek yang memakai belangkon. Konon katanya sih dia adalah sesepuh dari kampung yang ada di sekitar sini. Dengan singkat kata, 3 hari telah dilalui dan menjelang pagi akhirnya si Udin dan istrinya ini pamit ke Juru Kuncen dan akan dilanjutkan ke daerah Indramayu. Singkat cerita, berangkatlah si Udin ini dengan istrinya ke Indramayu. Dalam perjalanan mungkin memerlukan waktu sekitar 2 jam ya, atau lebih. Akhirnya sampailah di tempat tujuan. Nah, memang di situ sama, artinya tuh tempat pemakaman kuno ya. Memang tidak saya sebutkan secara rinci ya, untuk menjaga privasi aja. Nah, dari situ bertemulah dengan Kuncen. Kebetulan Kuncennya itu adalah perempuan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, si Udin ini bercerita tentang keadaan dia dan ditimpali sama istrinya menceritakan semua kronologi yang dialami. Ya sudah, kata juru kuncinya, kalau memang seperti itu, katanya bapak dan ibu ini harus tirakat di sini selama 1 minggu. Bingung juga nih kelihatannya dari dari omongan juru kuncen perempuan ini. Ini 3 hari aja terasanya sangat berat ya, apalagi sekarang disuruh nyampe 1 minggu. Akhirnya diskusi lah antara si Udin dan istrinya ini. Memang ada satu kesepakatan antara si Udin dan istrinya, timbang, walaupun memang berat katanya, tapi karena satu keinginan untuk bisa lepas dari belenggu utang yang dia tanggung terhadap bank ya, ini supaya bisa cepat diatasi. Akhirnya ya dengan sangat terpaksa mungkin dia menyanggupi. Nah, akhirnya dikasih petunjuk sama juru kuncen
ini wiridnya seperti ini dari mulai sehabis Isya nyampe jam 11, kemudian istirahat 1 jam dan dimulai lagi dari jam 12 sampai jam 3. Itu memang istilahnya cukup berat ya, cukup berat. Memang kalau bukan karena satu keinginan yang sangat kuat, itu kayaknya ya tidak mungkin lah, tidak mungkin akan dijalankan. Sebab dalam ritualnya itu dia harus berpuasa selama 7 hari ya, itu berbuka dengan nasi putih dan air 1 gelas. Mungkin orang-orang di zaman sekarang ini akan berpikir panjang ya, berpikir panjang, hatinya nih, ini kuat enggak gitu. Itu bisa saya bayangkan 1 hari ya, di kala maghrib dia berbuka dengan makan nasi putih tanpa apapun dan air putih 1 gelas. Tapi cukup luar biasa. Si Udin beserta istrinya ini, dia punya satu tekad yang luar biasa. Singkat cerita, itu pada hari kelima itu ada satu bisikan ya, bisikan berawal dari bisikan sehabis dari sini itu harus katanya ke daerah sana, ke daerah Pangandaran. Nah, itu hari kelima ya. Akhirnya besok paginya si istri ini berembuk sama juru kuncen dan juga suaminya. Ini apa artinya? Kita nih harus ke sana katanya. Itu dengan satu bisikan, tanpa adanya wujud, cuma terdengar satu ngiang di telinga. Tapi justru di sini yang peka ini ya, yang peka ini justru dari istrinya. Kalau si Udin itu sama sekali tidak mengalami satu kejadian yang istilahnya tuh sangat mengerikan atau gimana ya, tidak ada. Ini istrinya ini justru dia yang selalu selalu mendapatkan satu bisikan. Akhirnya setelah berembuk dan memang harus diteruskan ya, diteruskanlah sama si Udin dan istrinya. Nyampe hari ke-7. Nah, di hari ke-7 di dalam rumah ya, karena itu posisinya antara rumah dengan pesarean makam tersebut tidak jauh, seperti dekat ya. Itu kala waktu berada di dalam rumah kuncen, itu tiba-tiba hari ke-7 pada waktu teng 12 itu angin ini besar sekali. Justru yang jadi aneh, ini di dalam satu ruangan, rasanya yang namanya tempat tidur ataupun parabot seperti kayak piring ataupun gelas ya, ini sampai pada nggak karuan lah. Nah,
keduanya ini sebetulnya sih merasakan satu takut yang luar biasa. Bahkan ada terbersit katanya, kata si Udin, sempat pengen lari, tapi berhubung istrinya ini tidak bergeming, dia terus zikir, entah bacaannya seperti apa, terus zikir. Nah, akhirnya si Udin ini mungkin merasa bertanggung jawab. Akhirnya ya dia tidak kabur. Nah, setelah angin itu sedikit mereda, terciumlah satu aroma, ya mungkin semacam kayak bau wangi-wangian, semacam kemenyan. Itu seruangan itu baunya nggak kira-kira bau harum kemenyan yang membuat mungkin orang yang mencium itu sampai mungkin bisa merinding lah. Nah, terus selang beberapa lama ya, kemudian berganti dengan bau yang sangat seperti sesuatu daging yang sudah lama membusuk, itu tercium seperti itu, sampai si istrinya Udin dan juga si Udin ini hampir mau muntah. Cuma berhubung nih di dalam nih kosong, akhirnya cuma dia muntahnya sebangsa kayak angin aja, gitu. Nah, selang beberapa menit ya, mungkin 10 menit, itu si bau yang istilahnya yang sangat luar biasa ini tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Nah, dari situ si lampu ini kemudian secara tiba-tiba itu jadi redup. Seumpama lampu ini dari terangnya 100 ya, kemudian dia meredup jadi 50%. Nah, di situ jadi kelihatan agak gelap. Kemudian datanglah seorang kakek yang nampaknya sudah tidak asing lagi bagi si istrinya si Udin ini. Dan waktu itu karena posisinya nih berdua, sampai si Udin ini juga bisa menyaksikan bahwa memang ada sosok wujud yang berada di depan ya, dengan memakai belangkon di sini dan memakai kampret warna hitam. Nah, di situ dia berucap, "Sudah," katanya, "kamu sudah lulus. Sekarang tinggal akhir daripada tujuan kalian berdua. Silahkan langsung datang ke Pangandaran." Nah, setelah mengucapkan seperti itu, akhirnya tidak lama kemudian si kakek menghilang. Nah, menjelang pagi, karena posisinya ini mungkin karena banyak sesuatu yang istilahnya janggal, jadi keduanya ini seperti nggak bisa tidur.
akhirnya si juru kuncen tersebut menyuruh si Udin dan istrinya ini supaya segera masuk ke sebuah hotel, dan diajaklah ke kamar nomor 13. Nah, kemudian dia mengurus administrasi segala macam dan langsung menuju ke kamar 13. Nah, di dalam sana itu ngobrol-ngobrol dengan juru kuncinnya, dan memang dia sepenuhnya yang berkuasa di kamar 13 ini. Akhirnya sebelum berlanjut itu si juru kuncen menyuruh Pak Udin dengan istrinya ini supaya mandi di air laut. Singkat cerita, mandilah si Udin dan istrinya di laut. Mandi tidak selesai dari situ, kemudian si Udin sama istrinya ini masuk kembali ke kamar 13. Dan obrolan waktu itu berlanjut. Kemudian mungkin dikasih mantra-mantra ya si Udin sama istrinya. Nah, akhirnya disitulah dia disuruh ritual selama 3 hari. Pada awal cerita ritual itu mulai dari jam 11 sampai sekitar jam 3 ya. Keduanya terus menekuni entah zikir-zikir apa yang dikasih sama juru kuncen tersebut. Hari pertama itu tidak ada gambaran atau alamat-alamat yang istilahnya bisa membawa satu satu kesenangan lah, tidak ada waktu itu. Dan dikala hari kedua menjelang sekitar pukul 1, si Udin dan juga si istrinya ini itu melihat satu gambaran yang sangat menakjubkan. Apa? Dia melihat bentuk daripada harta yang sangat luar biasa, dari mulai permata, kemudian emas. Ini betul-betul dalam dalam satu ruangan nih kayaknya penuh. Cuma anehnya dalam gambaran tersebut itu dia sempet ya, istilahnya tuh untuk bisa mengambil ini seperti ngeplos gitu ya, seperti ngeplos. Pokoknya kalau kita nih kelihatan di sini daun, kita pegang ini kan kena ya, kena. Cuma kalau itu enggak, seperti ngeplos gitu, hampa, nggak ada yang dipegang itu walaupun terlihat. Nah, akhirnya menjelang pagi diceritakanlah kepada si juru kuncen tersebut bahwa tadi malam katanya saya tuh melihat satu harta dalam ruangan ini sangat banyak sekali. Kemudian semacam permata kayak berlian,
ada yang putih, ada yang biru, ada yang merah, ya. Itu semua berserakan di lantai dan ada peti-peti yang berisikan emas atau perhiasan. Dah pokoknya gambarannya luar biasa, bikin senang gitu. Akhirnya si juru kuncen tersebut memberikan penjelasan kepada si Udin dan istrinya bahwa gambaran tadi malam itu adalah sudah dekat, katanya. Dalam arti tujuan daripada Udin dan istrinya ke sini ini sudah terlihat jelas, dan mungkin, katanya, mungkin kalau memang jodoh, ya, besok hari terakhir ke-3, katanya, bisa sampai terwujud apa yang tadi digambarkan seperti itu satu pertanda, katanya. Ya, ini si Udin sama istrinya ini merasa senang. Artinya yang selama ini yang menjadikan permasalahan yang dia hadapi, mungkin dengan harta yang akan dia dapatkan di situ, akan bisa cepat selesai. Akhirnya terbersit muka ini si Udin sama istrinya nih karena saking bunganya gitu, sampai dia merasa senang. Nah, pada hari ketiga, keduanya ini ritual, ya, pas menjelang jam 1 sama, dikala itu terciumlah satu wewangian yang luar biasa, wangi sekali. Dan di situ di tembok seperti seperti melihat TV, ya, cuma ini bentuknya satu lorong, ya, satu lorong kayak gua, ya. Nah, di situ dia bisa melihat laut lepas. Ini dalam satu perjalanan spiritual ini dia melihat, dan keduanya saling berbisik melihat satu lorong. Mungkin kalau istilah seperti itu, mungkin itu adalah satu portal menembus alam lain. Nah, lama, ya, dia pandang ke laut lepas, tiba-tiba dari kejauhan itu seperti ada sebuah titik, ya, ada sebuah titik yang semakin lama semakin mendekat, dan akhirnya nyampe di ruangan yang si Udin dan istrinya berada. Kemudian di situ ada seorang putri keluar dari kereta dengan dikawal oleh 2 orang dayang-dayang berwajah cantik dengan memakai mahkota dan baju selendang warna hijau. Sampai di belakang tuh, ya, agak ngengser gitulah, ya, seperti nyapu jalan gitu. Wahai anak manusia, katanya, tirakat kamu, tujuan kamu sekarang sudah sampai. Cuma ada satu persyaratan yang harus Anda penuhi,
Akhirnya coba, walaupun agak berat, si Udin ini berusaha untuk bisa menjawab. Wahai Nyi Ratu, persyaratan apa yang harus saya penuhi? Katanya, kamu berdua harus menyediakan ayam jago berwarna hitam. Ya sudah, karena waktu saya tidak banyak, saya pesan cuma itu. Silahkan anak manusia berpikir sendiri. Akhirnya Nyi Ratu pulang lagi dengan melalui lorong tembok yang terlihat sampai ke laut. Menjelang pagi, diceritakanlah tentang dia kedatangan daripada seorang perempuan yang memakai mahkota dan juga baju berwarna hijau kepada Juru Kuncen. Akhirnya si Juru Kuncen ini memberikan satu gambaran bahwa Kanjeng Ratu sudah menyetujui, tinggal harus menyediakan ayam jago berwarna hitam. Nah, si Udin bertanya sama Juru Kuncennya, iya Pak, ini ayam jago berwarna hitam itu apa betulnya? Ya, dengan sangat terpaksa si Juru Kuncen ini menjelaskan bahwa ayam jago yang berwarna hitam ini yaitu anak laki-laki kecil yang istilahnya bisa dipakai untuk tumbal. Akhirnya kaget si Udin sama istrinya, sampai di dalam rumah atau di dalam ruangan tersebut sampai mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Berarti kok kenapa saya bisa seperti ini? Akhirnya antara si Udin sama istrinya ini berembuk, ini bagaimana? Kata si Udin kepada istrinya. Dengan obrolan kedua orang ini, akhirnya Juru Kuncen di sini mempunyai satu kesimpulan bahwa tamunya ini ada bentuk keraguan. Akhirnya coba lagi untuk membuka obrolan. Dalam keraguan tersebut, si Juru Kuncen gimana katanya? Apakah Bapak Udin ini bersedia memenuhi syarat yang diberikan Nyi Ratu? Akhirnya karena udah berembuk antara Udin dan istrinya ini tidak menyetujui. Akhirnya si Juru Kuncen, ya sudah, kalau memang Pak Udin dan Ibu tidak setuju, ya sudah, silahkan. Dengan sangat terpaksa Bapak dan Ibu untuk segera harus pulang dari sini. Istilahnya sangat kaget. Keduanya ini langsung bergegas mengumpulkan barang-barang yang dia bawa, beranjaklah pulang. Setelah berangkat dari Pangandaran, akhirnya
pulang ke rumah dengan wajah yang kusut dan juga mungkin karena lelah ya, dengan perjalanan spiritual yang seperti itu. Akhirnya mencoba untuk bisa menenangkan diri, ya memang butuh waktu. Akhirnya waktu berjalan, setelah sekitar setengah bulan itu si istrinya ini tiba-tiba seperti orang gila, banyak diam. Sewaktu-waktu dia tuh suka ngomong sendiri, sampai-sampai si Udin jadi kebingungan. Selang beberapa lama, ya itulah, si Udin sampai jatuh sakit. Dari istrinya yang kelihatan suka ngomong sendiri, ini otomatis si Udin nih hatinya betul-betul terguncang sampai sakit 2-3 hari kemudian. Si sakit Udin berangsur-angsur membaik, dan sampai sekarang setelah bercerita dengan saya seperti itu, ini karena udah terlalu jauh arahnya ke sana, saya juga susah memberikan saran kepada si Udin. Ini sudah ibaratnya kalau sudah mandi ya, kalau sudah terjun ke dunia seperti itu, ya memang sudah mengakui segala sesuatunya, akan susah untuk bisa melepas. Jadi saya tidak bisa memberikan saran-saran yang lebih banyak kepada si Udin. Paling cuma hanya bisa memberikan saran, ya sudah Din, kamu harus banyak istighfar. Istilahnya harus meminta kepada Allah satu bentuk ampunan. Saya kira cuma itu satu cerita yang sempat saya dengar dari teman saya si Udin, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Kibayat. Ada satu pertanyaan Kibayan. Ya, silakan. Ini dari awal sampai runtun ke Pangandaran ya. Itu si pembisik itu kayaknya satu dengan yang lainnya ada hubungan apa nih sampai ke Pangandaran? Si pembisik itu siapa Kibayan? Justru kalau dilihat dari arah pembicaraan awal dari sampai akhir, itu kalau bentuk-bentuk daripada makhluk astral di sini, kalau kita bilang sebangsa jin, dia tuh bisa membentuk apa aja gitu Kang Jampang. Artinya dia membentuk orang yang soleh, atau dia membentuk orang-orang yang bijak. Nah itu dia sangat mudah sekali dengan penampilan seperti itu. Mungkin antara si Udin dengan istrinya ini berawal tidak merasa curiga. Saya kira seperti itu Kang Jampang. Nah ini Kibayat, apakah istrinya masih gila sampai sekarang Kibayat? Karena kan gagal nih dalam pesugihan nih. Yeah. Berarti kan berdampak nih juga ya.
Nah ini sampai sekarang nih lewat pesugihan ini nih, penyimpangan nih sampai gila ini berdampak begitu gitu. Iya, memang sampai sekarang mungkin waktu itu juga Kang Idot dia tahu ya, sampai sekarang dampaknya seperti itu. Dia tidak banyak bicara, dan sewaktu-waktu dia suka ngomong sendiri itu. Berarti tidak semua pesugihan yang gagal itu tidak berdampak ya. Iya. Dan karena ini jelas-jelas sampai sekarang nih istrinya Udin juga sampai sekarang nih gila ya, belum Iya. sampai sembuh ya. Dan mungkin Ibayan ada pesan dan untuk para sobat melihat malam dari kisah literatur ini, Ibayan. Ya, mungkin saya akan memberikan satu saran ya, satu saran untuk sobat-sobat melihat malam. Jadi dikala kita ini sedang ritual apapun bentuknya, mau zikir ataupun mau apa, itu kita harus hati-hati, baik dari bisikan ataupun dari wujud yang nampak di depannya. Itu kita harus hati-hati. Artinya dengan wujud yang sangat anggun ataupun berwibawa, itu belum tentu sejatinya bahwa itu akan memberikan sesuatu hal yang baik. Jadi ada kalanya untuk makhluk jin ini bisa menyesatkan manusia. Coba aja bayangin ya, manusia sendiri, oke lah kita anggap manusia yang beragama Islam, itu kan kelihatan itu banyak membohongi kita, itu yang kelihatan. Apalagi ini makhluk jin beragama Islam yang tidak kelihatan, ya lebih-lebih. Saya kira pesan saya tidak panjang lebar, Kang Jampang. Mudah-mudahan ya dalam spiritual ini harus hati-hati lah, harus dicerna, istilahnya berkali-kali, jangan langsung kita ditelan gitu, jangan kalau dalam spiritual. Baiklah, untuk sobat malam, itulah pesan-pesan dari Kibayan. Mohon ambil yang hal-hal yang baik dan jauhkan yang jeleknya dari kisah ini, penuturan dari ulasan tadi ya. Pada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.